Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai analisis neraca pembayaran Indonesia tahun 2021 pada triwulan 3. Anggota kelompok kami yang pertama ada Iva Nur Hidayah dengan NIM 7311419065. Yang kedua ada Yohana Marta dengan NIM 7311414961. Yang ketiga ada Izudin Badowi dengan NIM 7311414977 dan Agung Aprianto dengan NIM 7311414918. Neraca pembayaran Indonesia triwulan 3 pada tahun 2021. Neraca pembayaran Indonesia pada triwulan 3 2021 mencatat surplus sehingga menopang ketahanan eksternal. Neraca pembayaran Indonesia mencatat surplus 10,7 miliar dolar Amerika Serikat setelah mengalami defisit 0,4 miliar dolar Amerika Serikat pada triwulan sebelumnya. Kinerja neraca pembayaran Indonesia tersebut ditopang oleh transaksi berjalan yang mencatat surplus berbalik dari triwulan sebelumnya yang tercatat defisit serta surplus transaksi modal dan finansial yang makin meningkat. Dengan perkembangan tersebut, posisi cadangan devisa pada akhir September 2021 mencapai 146,9 miliar dolar Amerika Serikat, lebih tinggi dibandingkan pada akhir Juni 2021, yaitu sebesar 137,1 miliar dolar Amerika Serikat. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 8,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional. Selanjutnya, transaksi modal dan finansial. Pada triwulan 3 2021, transaksi modal dan finansial mencatat surplus sebesar 6,1 miliar US dollar atau 2% dari PDB. Lebih tinggi dibandingkan surplus pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,6 miliar US dollar atau 0,6% dari PDB. Surplus transaksi modal dan finansial tersebut dipengaruhi oleh transaksi investasi lainnya yang mencatat surplus berbalik dari triwulan sebelumnya yang mencatat defisit di tengah penurunan surplus investasi langsung dan investasi portofolio. Masih positifnya pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 2021 di tengah tingginya penyebaran COVID-19 berkontribusi terhadap terjaganya kepercayaan investor asing terhadap prospek perekonomian Indonesia. Investor asing masih mencatat net inflow investasi langsung di Indonesia meskipun nilainya menurun sejalan dengan meningkatnya pendapatan mobilitas karena pandemi COVID-19 pada periode laporan. Sementara itu, arus modal asing dalam bentuk investasi portofolio masih masuk ke pasar keuangan domestik walaupun lebih rendah dari triwulan sebelumnya. Penurunan arus masuk investasi portofolio tersebut antara lain disebabkan oleh adanya net outflow surat hutang pemerintah dan lebih rendahnya penerbitan global bond korporasi. Di sisi lain, transaksi investasi lainnya mencatat surplus berbalik dari defisit pada triwulan sebelumnya, terutama disebabkan oleh adanya inflow dan alokasi SDR di tengah lebih rendahnya pembayaran pinjaman luar negeri sesuai pola kuartalan. Selanjutnya ada investasi langsung. Investasi langsung di Indonesia pada triwulan 3 2021 masih surplus walaupun lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya. Di tengah pembatasan mobilitas karena pandemi COVID-19, keberhasilan pemerintah dalam mengatasi meluasnya pandemik secara cepat dapat mempertahankan kepercayaan investor asing terhadap prospek perekonomian Indonesia sehingga investasi asing masih terus mengalir ke Indonesia. Sejalan dengan masih tumbuhnya ekonomi Indonesia pada triwulan laporan, walaupun tidak setinggi triwulan sebelumnya. Investasi langsung mencatat arus masuk neto atau surplus sebesar 3,3 miliar US dollar, lebih rendah dibandingkan triwulan 2 2021 yang tercatat sebesar 5,3 miliar US dollar. Namun jauh lebih baik dibanding triwulan 3 2020 yang tercatat sebesar 1 miliar US dollar. Selanjutnya ada tabel 9 perkembangan PMA menurut sektor ekonomi. Berdasarkan arah investasi,
Arus masuk neto penanaman modal asing atau PMA di Indonesia pada triwulan 3 2021 mencapai 4,8 miliar US dollar, turun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Namun meningkat dari triwulan 3 2020 yang masing-masing tercatat sebesar 6,5 miliar US dollar dan 3,7 miliar US dollar. Secara sektoral, aliran masuk modal PMA pada triwulan 3 2021 didominasi oleh aliran PMA di sektor pertambangan dan penggalian, disusul sektor industri pengolahan. Aliran PMA pada kedua sektor tersebut memiliki pangsa sebesar 65,5% dari total PMA atau senilai 3,1 miliar US dollar. Meningkatnya aliran masuk modal PMA di sektor pertambangan terutama berasal dari penanaman modal asing pada salah satu perusahaan domestik yang bergerak di bidang industri petrokimia dari investor Thailand sejalan dengan kenaikan harga minyak dunia. Sementara arus masuk investasi asing di sektor industri pengolahan terjadi karena adanya investasi asing pada beberapa perusahaan pengolahan produk primer seperti CPO dan mineral yang sedang mengalami kenaikan harga. Di sini terdapat gambar tabel yang menunjukkan perkembangan PMA menurut negara asal. Berdasarkan negara asal investasi, aliran masuk modal PMA selama triwulan 3 2021 masih didominasi oleh investasi yang berasal dari negara ASEAN dan emerging market Asia termasuk China. Aliran masuk modal PMA dari kedua kawasan tersebut sepanjang triwulan 3 2021 totalnya senilai 3,8 miliar US dollar atau sebesar 79,3% dari keseluruhan net inflows modal asing pada periode laporan. Perkembangan PMA pada triwulan 3 2021 tersebut sejalan dengan realisasi PMA yang dipublikasikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Berdasarkan data BKPM, realisasi PMA selama triwulan 3 2021 tercatat sebesar 103,2 triliun. Nilai realisasi tersebut turun sebesar 2,7% dibandingkan dengan triwulan yang sama di tahun sebelumnya, yang tercatat sebesar 106,1 triliun rupiah, atau turun 11,6% jika dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2021, yang tercatat sebesar 116,8 triliun rupiah. Beralih ke slide terakhir, kita akan membahas prospek neraca pembayaran Indonesia. Neraca pembayaran Indonesia di tahun 2021 diperkirakan tetap baik, sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal. Hal ini ditopang oleh pemulihan perekonomian global yang diperkirakan berlanjut meskipun lebih rendah dari perkiraan sebelumnya, sejalan dengan dampak kenaikan kasus varian Delta COVID-19 serta gangguan rantai pasokan dan energi global. Sementara, perbaikan pertumbuhan ekonomi domestik tetap berlanjut meskipun tertahan oleh dampak PPKM yang lebih dalam di tengah progresnya vaksinasi. Defisit transaksi berjalan tahun 2021 diperkirakan lebih rendah dari perkiraan sebelumnya, menjadi di kisaran 0,0 sampai 0,8% dari PDB. Terutama dipengaruhi oleh peningkatan ekspor seiring dengan permintaan global dan harga komoditas ekspor yang masih tinggi di tengah kenaikan impor yang terbatas. Kinerja transaksi modal dan finansial pada tahun 2021 diperkirakan mencatat surplus yang lebih tinggi dari tahun 2020. Surplus tersebut utamanya ditopang oleh aliran masuk investasi langsung dan portofolio. Berbagai langkah untuk memperkuat ketahanan eksternal terus dilakukan melalui peningkatan aliran masuk modal asing, baik dalam bentuk penanaman modal asing atau PMA, maupun investasi portofolio dan menjaga daya tarik imbal hasil aset keuangan domestik. Selain itu, Bank Indonesia memperluas dukungan kepada pemerintah dalam memfasilitasi promosi investasi dan perdagangan dengan negara-negara mitra utama. Namun, beberapa faktor tetap perlu diperhatikan seperti kekhawatiran berlanjutnya gangguan rantai pasokan dan keterbatasan energi yang akan mempengaruhi prospek ekspor Indonesia. Selain itu, pengetatan kebijakan moneter global yang lebih cepat sejalan dengan kenaikan inflasi global yang terus berlangsung juga tentunya akan berpengaruh terhadap keberlanjutan aliran portofolio global ke negara berkembang termasuk Indonesia.
Kedepannya, Bank Indonesia akan terus mencermati berbagai risiko eksternal dan domestik yang dapat mempengaruhi kinerja NPI. Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan bauran kebijakan dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat ketahanan eksternal guna mendukung kinerja NPI yang lebih baik. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.